Bab 311. Mutasi jiwa pedang. Warrior. Willa, apakah kamu masih memikirkan dua spesies jahatmu? Jen mencibir dan berkata, pelacur memang pelacur, tidak hanya berselingkuh dengan seorang pria, tetapi juga melahirkan seorang pria. Ya, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Dua spesies jahatmu sudah mati. Apa? Maria Feng yang sudah perlahan menutup matanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jen dan berkata, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sekte pedang akan melindunginya. Sekte pedang. Jen mencibir, sekte sampah sekte pedang yang sedang menurun, berani menghadapi istana bunga kita. Atas permintaan istana bunga kita, mereka hanya bisa menyerahkan dua benih jahatmu. Kamu tidak tahu betapa menyedihkannya dua benih jahatmu mati, kan? Ayo, biarkan aku memberitahumu perlahan. Kita menarik putramu di istana dulu. Biarkan dia menderita siksaan paling menyakitkan di dunia, lalu gunakan cambuk jiwa untuk meledakkan jiwanya. Mengenai putrimu. Tidak. Maria Feng memejamkan matanya kesakitan dan dua baris cairan bening keluar seperti banjir. Dia masih hidup karena ingin bertemu dengan warrior Yang dan Willa Yang, atau dia ingin warrior yang memiliki motivasi untuk berperang, karena dia tahu betul bahwa di wilayah selatan ini, hanya dengan kekuatan yang kuat, seseorang baru dapat mengendalikan nasib sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena dua alasan ini, dia pasti sudah mati sejak lama. Lagi pula, tidak ada yang tidak ingin menderita angin iblis dingin seumur hidup di dasar jurang-jurang pemutus cinta ini. Warrior, istana bungaku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Maria Feng mengangkat kepalanya dan berteriak. Suaranya bergetar seolah-olah itu berasal dari neraka. Plak. Jen membanting cambuk ke wajah Maria Feng. Tiba-tiba, noda darah sepanjang beberapa sentimeter muncul di wajah Maria Feng. Namun, itu belum berakhir, Jen memberikan cambuk lain. Melambai ke bawah, tampaknya disengaja, setiap cambuk digesek ke wajah Maria Feng. Setelah beberapa saat, seluruh wajah Maria Feng sudah ditutupi dengan bekas merah, dan itu tampak sangat mengerikan, bahkan mengejutkan. Tidak melepaskan istana bunga. Hanya dengan kamu. Semua meridian di tubuhmu sudah rusak sekarang, 3 jiwa dan 6 roh akan segera bubar. Kamu lebih rendah dari seorang manusia biasa sekarang. Atas dasar apa kamu berurusan dengan istana bungaku? Jen berkata sambil melambaikan cambuknya ke Maria Feng. Tapi kali ini dia tidak menggunakan energi hitam. Karena penjelasan di atas, Maria Feng tidak bisa dibiarkan mati. Sekarang dia hanya menyiksa tubuh Maria Feng. Medan perang kuno. Melihat saat kematian Maria Feng di cermin, warrior yang tidak bisa lagi menekan niat membunuh yang meledak di dalam hatinya. Ah! Tiba-tiba, raungan keras dengan rasa sakit yang menusuk hati bergema di lahan terbuka. Karena rasa sakit yang berlebihan, seluruh wajah warrior yang telah sangat terdistorsi, matanya terluka dan mengerikan, seolah-olah dia telah berlumuran darah. Tangannya terkepal. Pakunya masuk jauh ke dalam telapak tangan, dan darah terus mengalir keluar dari jari. Istana bunga, istana bunga, istana bunga, ah! Warrior yang tiba-tiba mengeluarkan auman seperti auman binatang buas. Kemudian, sebuah pedang hitam tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang keras, dan membawa sinar darah ke langit. Terlihat jari tangan kanan warrior yang terbang. Aku, warrior yang bersumpah ke surga bahwa jika aku tidak membunuh murid-murid istana bunga dalam hidup ini, aku tidak akan pernah dapat reinkarnasi. Niat membunuh dan jiwa pedang tiba-tiba keluar dari warrior Yang.
Niat membunuh seperti tak berujung, disertai jiwa pedang yang mengamuk di lapangan. Lambat laun, kedua niat itu mulai bercampur, dan setelah beberapa saat, tidak bisa dibedakan mana jiwa pedang dan mana niat membunuh. Di samping, wajah Kaisar Cerpelai, yang telah menyaksikan semua ini dengan dingin, berubah dan berkata, jiwa pedang telah bermutasi. Jiwa pedang. Bagaimana mungkin, Kaisar pedang di masa depan, bagaimana mungkin adalah jiwa pedang? Pedang jiwa bisa dikatakan kombinasi antara pedang niat membunuh dan pedang jiwa. Jenis ini entah lebih kuat berapa kali dari pedang jiwa sederhana dan pedang jiwa niat membunuh. Niat membunuh mengandung jiwa pedang dan jiwa pedang mengandung niat membunuh. Hanya pedang jiwa inilah yang sangat mungkin untuk mengikis pikiran orang yang tercerahkan, mengubah orang yang tercerahkan menjadi mesin pembunuh yang lengkap. Apa itu Kaisar Pedang? Berdiri tegak sebagai Kaisar Pedang, semua Kaisar Pedang harus memiliki rasa kebenaran, tidak satu pun dari mereka yang haus darah. Karena Kaisar Pedang membutuhkan pedang untuk menunjuk ke hati, yaitu membunuh membutuhkan hati nurani yang bersih. Karena kalau tidak dapat memiliki hati nurani yang bersih, sarung kuno yang misterius dari Kaisar Pedang Gunung tidak akan mengikuti. Jiwa pedang bukanlah orang yang haus darah, namun orang yang memahami jiwa pedang dalam sejarah adalah semua orang yang suka membunuh. Oleh karena itu, Kaisar Cerpelai sangat bingung saat ini. Dia bertanya-tanya warrior yang jelas-jelas memiliki kecemerlangan niat pedang, adalah calon Kaisar Pedang. Tapi mengapa jiwa pedangnya malah sudah bermutasi menjadi jiwa pedang niat membunuh? Apakah warrior yang bukanlah calon Kaisar Pedang? Kaisar Cerpelai menggelengkan kepalanya. Ini tidak penting lagi. Setelah menyelesaikan permintaan dari warrior yang akan mati, bahkan jika warrior yang sudah mencapai 10 kesempurnaan utama, sudah tidak ada artinya lagi, bukan? Untuk sementara, warrior yang matanya masih merah dan sedikit lamban, tiba-tiba berkata, permintaan terakhirku adalah pergi ke suatu tempat. Melihat warrior yang tampak seperti jiwa yang tersesat, Kaisar Cerpelai sedikit mengernyit, lalu berkata, boleh. Lembah penghancur jiwa. Kaisar Cerpelai dan warrior yang muncul di dasar lembah penghancur jiwa, dan setelah mereka sampai di dasar lembah penghancur jiwa, Kaisar Cerpelai mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang akan kamu temui? Di depan sana. Warrior yang menunjuk ke rumah jerami di kejauhan, lalu berjalan perlahan ke rumah jerami itu, memberi hormat kepada rumah jerami itu, dan berkata, Pak tuamu, aku belum bisa mati. Dengan suara krek, pintu gubuk perlahan dibuka, dan Pak tuamu yang tua dan tidak kompeten berjalan keluar dari pintu dengan tongkat di punggungnya. Penampilan tua itu, tubuh yang lemah, seolah-olah embusan angin bisa meniupnya terbang. Namun, Pak tuamu ini yang tampaknya dapat ditiup angin setiap saat, malah membuat wajah Kaisar Cerpelai berubah. Pak tuamu melirik Kaisar Cerpelai di samping, lalu menatap warrior yang tersenyum kecil dan berkata, bagus, jiwa pedang tingkatan 6 dan alam pemenang tingkat 5. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Sayang niat jiwa pedang bermutasi dan kamu tidak bisa mewarisi sarung kuno misterius itu. Tapi tidak apa-apa. Jiwa pedang niat membunuh adalah yang jenis niat pedang yang paling murni dan paling ganas, ditambah kecemerlangan niat pedangmu, hehe, siapa yang bisa memukulmu di masa depan? Di akhir pidato, Pak tuamu mengangguk kepada warrior yang, lalu memandang Kaisar Cerpelai yang bermartabat, dan berkata, Cerpelai ruang, hehe, Tino yang dulu pernah berkata, dewa keluar, Cerpelai ungu muncul, dunia kacau, jalan langit terbuka, rakyat makmur. Kalimat ini, kamu seharusnya tahu, kan? Mendengar ini,
wajah Kaisar Cerpelai berubah drastis. Dia menatap Pak Tuamu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kamu? Mengapa kamu tahu ramalan Tino 10.000 tahun yang lalu? Orang yang sekarat saja." Pak Tuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaisar Cerpelai, aku tidak bisa mencegah kamu yang ingin membunuhnya, tapi kalau kamu membunuhnya, kalimat prediksi ini tidak akan berada lagi. Artinya juga, klan di ruang Cerpelaimu akan dikuburkan bersama ratusan juta makhluk di benua pendekar hitam ini. Apa maksudmu?" Wajah Kaisar Cerpelai tampak sedikit jelek dan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Pak Tuamu mengangkat kepalanya sedikit, memandang ke langit yang jauh, lalu berkata pelan, "Kaisar Cerpelai, tahukah kamu mengapa setelah si pengembara menerobos langit, di bawah langit ini, tidak ada yang bisa menerobosnya? Si pengembara, dia sangat kuat." Kaisar Cerpelai berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia benar-benar kuat." Pak Tuamu tersenyum, "Satu orang, satu pedang, dia bertarung di sepanjang jalan bolak-balik. Belum lagi dalam 10.000 tahun ini, bahkan dalam puluhan ribu tahun sejarah di dunia, tidak ada orang yang bisa melakukannya." Mengenai kelak. Berbicara tentang ini, Pak Tuamu melirik warrior yang di samping, lalu berkata, "Selain dia, takutnya tidak ada yang bisa melakukannya." Kaisar Cerpelai melirik warrior yang, lalu bertanya, "Benarkah?" Pak Tuamu tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan jalan ini dulu." Selama ribuan tahun, setelah si pengembara menerobos jalan ini, tidak ada yang pernah melewatinya karena kekuatan si pengembara terlalu kuat, dan itu juga karena jalan ini semakin sulit sejak dia terobos. Orang-orang di luar tidak ingin kita keluar lagi. Apa kamu mengerti? Siapa kamu?" Ekspresi Kaisar Cerpelai berubah lagi dan dia berkata, "Kamu tahu, orang luar, benua pendekar hitam. Orang yang mengetahui hal ini pasti tidak biasa. Sebenarnya siapa kamu?" "Penjaga kuburan." Pak Tuamu berkata pelan sambil menatap Kaisar Cerpelai. Mendengar ini, mata Kaisar Cerpelai menciut keras dan menatap Pak Tuamu untuk beberapa saat. Dalam tatapan keheranan warrior yang, Kaisar Cerpelai justru membungkuk sedikit, menghadap Pak Tuamu, dan berkata, "Ada desas-desus bahwa orang kuat yang berjalan di jalan langit, entah itu manusia, monster siluman, atau ras lain, tubuh mereka akan diambil oleh pria kuat yang misterius, lalu dikubur dengan baik, sehingga jiwa mereka dapat beristirahat dengan tenang dan bereinkarnasi. Aku pikir ini adalah rumor sebelumnya, tetapi tidak disangka benar-benar ada." Pak Tuamu tersenyum, lalu melirik warrior yang di samping, dan berkata, "Awalnya aku ingin melatihnya menjadi penjaga makam berikutnya, tetapi setelah aku mengetahui daratan, sudah tidak membutuhkan penjaga kuburan lagi." Kaisar Cerpelai terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Itu memang tidak diperlukan lagi." Setelah berbicara, Kaisar Cerpelai melirik warrior yang di samping, kemudian berkata, "Karena dia adalah muridmu, tentu saja aku tidak bisa menyerangnya lagi. Selamat tinggal." Setelah berbicara, Kaisar Cerpelai membungkuk pada Pak Tuamu lagi dan menghilang di tempat. Setelah Kaisar Cerpelai pergi, warrior yang berkata, "Pak Tuamu, ini." Ya, dari awal sampai akhir, warrior yang sangat bingung. Kaisar Cerpelai dan Pak Tuamu jelas tidak saling kenal, tetapi Kaisar Cerpelai sangat sopan kepada Pak Tuamu. Ini benar-benar agak tidak normal. "Apakah kamu ingin bertanya kenapa dia begitu sopan padaku?" Pak Tuamu tersenyum. Warrior yang mengangguk. "Karena aku lebih kuat darinya, mungkin kelak perlu aku yang membereskan mayatnya." Pak Tuamu tersenyum dan berkata, "Jalan langit, juga dikenal sebagai kuburan orang kuat,
Haha, sekarang aku memberitahumu apa yang harus dilakukan. Mari kita pergi dan kembali ke medan perang kuno. Ibumu telah terbunuh. Saat ini, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan penjarahan untuknya dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak, bukan hanya ibumu, tetapi kamu, saudara perempuanmu, dan juga banyak orang akan mati. Warrior yang hendak bertanya sesuatu lagi, tetapi pada saat ini, langit berputar dan kesadarannya mulai kabur. Ketika sadar, dia sudah berada di posisi semula di medan perang kuno. Bersambung.